Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Rogowening, Warisan Darah Suci di Tanah Penumbalan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan Kang Selamat sampaikan terima kasih untuk semua yang telah ikut serta dalam giveaway kali ini. Setelah melalui proses pengundian, akhirnya kami mendapatkan 5 pemenang beruntung yang masing-masing akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Pemenangnya ada di dalam video ini dan IG Portal Dimensi. Silakan segera konfirmasi dan hubungi kami melalui DM dalam waktu 2x24 jam untuk proses klaim hadiah. Jika tidak, hadiah akan dialihkan ke orang lain. Hayo loh. Hujan rintik turun perlahan membasahi atap-atap rumah bambu di desa Kawijayan. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan yang masih tertinggal embun. Suara gemericik air mengalir dari selokan kecil di sisi jalan tanah yang mulai becek. Di tengah desa berdiri sebuah pendopo sederhana. Tempat itu bukan sekedar bangunan, melainkan jantung kehidupan desa. Di sanalah anak-anak belajar menari, para ibu bercengkrama, dan sesekali warga berkumpul untuk membicarakan perkara penting. Sore itu di bawah naungan pendopo, seorang wanita muda tengah melatih beberapa gadis kecil menari. Kebaya hijau tua membalut tubuhnya dengan anggun, wajahnya lembut, sorot matanya teduh, dan setiap gerakannya memancarkan ketenangan. Dialah Wulandari, putri dari terah terpandang di desa itu. Pelan-pelan, Imah. Suaranya lembut menuntun seorang gadis kecil yang tampak kebingungan menirukan gerakan tangannya. Imah, anak perempuan berusia 8 tahun, mengerutkan bibirnya. Nyai, aku raiso, kakiku berat. Wulan tersenyum lalu berjongkok agar sejajar dengan bocah itu. Tangannya menyentuh pundak Imah dengan lembut. Menari iku seperti berbicara dengan angin, Imah. Ora usah dipikir no, cukup dirasa no. Imah menatap gurunya dengan mata berbinar. Perlahan ia mencoba lagi. Kali ini gerakannya lebih ringan, lebih alami. Nah iku wis iso, terus no. Gadis-gadis kecil bersorak riang. Mereka begitu mengagumi Nyai Wulan, berharap satu hari bisa menari seanggun dirinya. Bahkan beberapa anak laki-laki sering ikut mengintip latihan, ingin diajari juga. Namun setiap kali mereka bertanya, Wulan hanya tersenyum dan menggeleng. Kalian itu tugasnya membantu orang tua di sawah. Menjadi lelaki harus kuat dan tangguh, bukan? Anak-anak lelaki cemberut tapi tidak bisa membantah. Bagus, semua sudah berlatih dengan baik hari ini. Wes, saiki istirahat. Besok Nyai ajari lagi. Gadis-gadis kecil itu bersorak lalu berlarian meninggalkan pendopo. Namun Imam masih tetap di tempat, menatap Wulan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Nyai, kenapa Nyai suka menari? Wulan tersenyum tipis, matanya menerawang sejenak seolah mencari jawaban. Karena menari adalah cara Nyai berbicara dengan alam dan dengan mereka yang sudah tiada. Imam mengerenyit mencoba memahami kata-kata itu. Jadi wong sing wis mati iso ndelok pementasan, Nyai. Wulan terdiam. Ia tidak ingin menakuti gadis kecil itu, tetapi juga tidak ingin berbohong. Nyai juga tidak tahu pasti, tapi kata leluhur kita mereka bisa merasakan. Imam mengangguk pelan. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia percaya pada Nyai Wulan.
Ya wis Nyai, imah mulai dhisik simbok masak semur tahu. Wulan tersenyum dan mengelus kepala bocah itu. Hati-hati imah. Langit mulai berwarna jingga, pertanda matahari siap tenggelam di balik perbukitan. Di sepanjang jalan desa yang masih becek karena hujan, warga sibuk dengan aktivitas sore mereka. Di depan sebuah warung kecil beratap daun rumbia, seorang perempuan tua duduk sambil mengulek rempah-rempah di cobek besar. Tangannya yang penuh urat dengan cekatan mencampur kunyit, jahe, dan dedaunan lainnya. Dia Mbok Ranti, tukang jamu desa. Wulan mampir sekedap. Mbok Ranti, sugeng sonten. Sugeng sonten nyi. Monggo cicipi jamu simbok ben awakmu tetep seger. Wulan menerima mangkuk kecil berisi jamu hangat. Rasanya pahit tapi ia menengguknya tanpa ragu. Kalian lihat sendiri kan? Tiba-tiba terdengar suara berat dari bangku panjang di samping warung. Miki perempuan tangguh. Pak Darsa, tetua desa, menyeringai sambil menghisap rokok lintingannya. Beberapa warga di sekitar warung terkekeh. Pak Darsa iki suka melebih-lebihkan. Wah, tapi memang benar Nyai. Nyai Wulan ini bukan hanya cantik dan berbakat, tapi juga ora tahu sombong meski keturunan keluarga besar. Sambung Karto, petani parubaya yang sedang duduk di sebelahnya. Wulan hanya tersenyum, ia tidak ingin menanggapi pujian berlebihan. Baginya yang terpenting adalah melihat desa tetap rukun dan damai. Suara nyaring membuat semua menoleh. Ima berlari-lari kecil ke arah mereka. Tangannya menggenggam sesuatu, nafasnya masih tersengal ketika sampai di hadapan Wulan. Teloan, aku gawe gelang seko kembang melati. Serunya gembira menunjukkan rangkaian bunga kecil yang diraju dengan benang. Wulan berjongkok mengambil gelang itu dengan hati-hati. Kamu pintar Imah. Buat Nyai saja tadi aku petik di belakang rumah. Dengan hati-hati Ima memasangkan gelang bunga itu di pergelangan tangan Wulan. Matur nuwun Imah. Ima iki paling suka sama Nyai Wulan. Karena Nyai Wulan baik. Wulan tertawa kecil, matanya memancarkan kehangatan. Di kejauhan langit semakin gelap, sementara lampu-lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu di setiap rumah. Desa Kawijayan perlahan bersiap menyambut malam. Malam tiba, langit terlihat begitu cerah setelah sore yang dihiasi langit mendung. Di dalam rumahnya, Nyi Wulandari tengah bersila di lantai, menganyam janur dengan jemari yang cekatan. Setiap helai janur ia bentuk menjadi simbol perlindungan, lalu menggantungnya di pintu dan jendela. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan semuanya, suara teriakan pecah dari rumah tetangga. Wulan seketika bangkit, jantungnya berdegup kencang saat mengenali suara itu berasal dari rumah Pak Sarpan, tukang kayu desa. Tanpa ragu ia menyambar selendangnya dan bergegas menuju sumber suara. Warga yang lain juga mulai keluar rumah membawa obor untuk menerangi jalan setapak. Ketika Wulan tiba di rumah Pak Sarpan, pemandangan mengerikan menyambutnya. Pak Sarpan tergeletak di lantai, tubuhnya menggeliat kesakitan. Matanya melotot dengan urat-urat di lehernya menegang, dan yang paling mengerikan, kulitnya menonjol di beberapa titik, seolah ada sesuatu yang tumbuh dari dalam dagingnya. Nyai, tolong saya. Wulandari berlutut di sisinya, menempelkan telapak tangannya di dada lelaki itu. Denyut nadinya melemah. Bagus Hitra. Itu adalah ilmu santet yang mampu menanamkan paku gaib ke dalam tubuh korban. Tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tetapi korban akan merasakan sakit yang luar biasa. Paku itu akan terus menusuk organ-organ dalamnya, membuatnya perlahan melemah hingga mati. Pak Darso yang baru tiba bersama warga lain menatap Wulandari dengan cemas. Iya, ada apa? Pak Sarpan terkena santet. Santet? Pak Darsa dan warga yang baru datang seketika terkejut. Bagaimana bisa santet datang tiba-tiba? Siapa yang mengirim santet itu? Belum tahu Pak, tapi yang jelas ini bukan santet biasa.
Pak Sarpan merintih makin keras, dari mulutnya mulai keluar darah segar. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menolongnya? Tolong ambilkan beberapa helai daun bidara, garam kasar dan sebutir telur ayam kampung. Pak Darsa dan para warga mengambilkan benda-benda yang diperintahkan Wulan. Selain pandai menari dan berparas cantik, Wulan juga dikenal dengan kemampuannya mengenal hal-hal gaib yang diwariskan dari keluarganya. Ini Pak Darsa dan warga kembali memberikan semua benda yang ia butuhkan tanpa pikir panjang. Wulandari dengan cepat mengoles daun bidara dan garam kasat ke tubuh Pak Sarpan, lalu mengusapnya perlahan dengan telur ke seluruh tubuh Pak Sarpan. Setelahnya Wulan membelah telur itu. Iya Gusti, opo iku nyi? Tanya Pak Karto. Telur yang seharusnya berisi kuning dan putih telur berubah menjadi darah pekat dengan serpihan besi hitam di dalamnya. Ini santet yang bersarang di tubuh Pak Sarpan. Para warga menatap ngeri. Pak Sarpan mendadak terdiam. Ia megap-megap seolah sesuatu yang menghimpit dadanya mulai mengendur. Darah di sudut bibirnya masih ada, tetapi wajahnya mulai tidak sepucat tadi. Pak Sarpan harus dijaga. Jangan biarkan dia sendirian malam ini, santet di tubuhnya mungkin akan datang kembali. Para warga mengangguk, segera mengangkat tubuh Pak Sarpan dan membawanya ke balai desa. Namun sebelum mereka sempat pergi, terdengar jeritan lain dari ujung desa. Kali ini suara seorang perempuan merintih kesakitan. Itu dari rumah Mbok Ranti. Tak berlama-lama, Wulan kembali berlari menuju sumber suara, diikuti oleh beberapa warga. Saat mereka tiba, Mbok Ranti sudah tergeletak di lantai dengan tubuh menekuk tak wajar. Kedua lengannya patah dan suara retakan halus terdengar dari tubuhnya seperti ranting yang patah satu persatu. Renggapati. Ada santet lain yang bersemayam di tubuh Mbok Ranti. Ini bukan santet biasa. Ini santet yang mengerikan, sihir hitam yang membuat tulang korban retak satu persatu tanpa sebab hingga seluruh tubuhnya hancur sendiri. Jika terlambat untuk ditolong, Mbok Ranti tidak akan bertahan lama lagi. Mbok Ranti, tahan sebentar. Wulan berusaha menenangkan perempuan tua itu yang sudah tidak sanggup lagi menjerit. Warga yang melihat kejadian itu mulai gemetar ketakutan, saling berbisik dengan kengerian yang ada di depan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi dengan desa kita? Kita harus pergi dari desa ini sebelum jadi korban. Wulandari menoleh dengan tatapan tajam. Tidak ada yang pergi kemana-mana. Kalian tidak perlu meninggalkan desa ini. Wulan tidak ingin warga desa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Terlebih lagi justru jika keluar dari desa, bukan berarti mereka terbebas dari ancaman ini. Tapi Nyi, mengapa santet itu tiba-tiba berdatangan? Siapa pelakunya? Wulan terdiam. Ia tahu dari mana santet ini berasal, namun tidak bisa menjelaskannya pada warga karena berhubungan dengan keluarganya. Saya belum tahu pasti untuk saat ini. Tenangkan diri, saling jaga satu sama lain. Suaranya tegas cukup untuk membuat mereka diam. Ia melilitkan kain selendang miliknya ke tubuh Mbok Ranti. Tangan kanannya meraihkan di tanah liat yang berisi air rendaman bunga kenanga dan kunyit, lalu memercikannya ke tubuh perempuan tua itu. Aku hanya bisa menahan, tidak bisa mengobati seluruhnya. Belum selesai dengan Mbok Ranti, suara tangisan lain menyusul dari rumah yang lain. Suara anak perempuan membuat Wulan seketika menoleh. Ia mengenali suara itu. Ima. Wulan bergegas menuju rumah Ima. Ia khawatir terjadi sesuatu oleh anak yang selama ini ia anggap anaknya sendiri. Sesampainya di sana, Ima berjongkok di samping ibunya yang terbaring dengan tubuh menggigil. Wajah wanita itu pucat pasi. Keringat bercucuran di dahinya dan setiap napasnya terdengar berat seperti seseorang yang menahan sakit luar biasa. Ima, menyingkirlah sebentar. Ima menatap Wulan dengan berkaca-kaca. Nyai, tolong ibu. Wulan tidak menjawab. Dengan sigap ia mengambil daun sirih, menumbuknya dengan bawang merah dan garam, lalu menempelkannya di ubun-ubun ibu Ima. Sambil menekan lembut, ia merapalkan doa dalam hati. Perlahan tubuh wanita itu mulai berhenti gemetar. Nafasnya masih berat tapi lebih teratur. Ima menatapnya penuh harap. Ibu akan sembuh kan, Nyai?
Ibumu akan baik-baik aja, tapi untuk sementara Ima dan Simbok di rumah Nyai dulu ya. Ima mengangguk cepat lalu membantu ibunya yang masih lemah. Ini bukan serangan sembarangan. Seseorang atau sesuatu ingin menghancurkan desa Kawijayan. Dan Wulan sadar kalau ini baru permulaan. Kemungkinan santet dan telur kiriman akan terus berdatangan. Sejak kejadian semalam, desa tidak lagi sama. Ketakutan telah merayap di benak setiap orang. Tidak ada lagi suara anak-anak berlarian di halaman rumah. Tidak ada gelak tawa yang biasa terdengar menjelang senja. Orang-orang memilih mengunci diri, takut ada yang mengintai dari balik kegelapan. Di kediaman Trasukmajati, Wulan berdiri di hadapan keluarganya. Ki Kartajaya duduk di tengah ruangan, tongkat kayu cendana bersandar di sisinya. Argono dan Nyi Astami, kakak dan adik Wulan, baru saja tiba. Wulan mengepalkan tangan mencoba menahan kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Ia menarik nafas panjang sebelum akhirnya membuka suara. Sing diwedeni wis dadi kenyataan. Nyai Maheswari kembali mengirim santet dan telur ke warga desa Kawijayan. Apa kau yakin wanita terkutuk itu yang mengirimnya? Lalu siapa lagi yang berani selain dia, Mas? Iki jelas ulah demi terkutuk itu. Nyi Astami menyaut cepat. Ki Kartajaya mengetukkan ujung tongkatnya ke lantai, rahangnya mengeras. Nyai Maheswari memang tidak pernah cerah. Serangan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya, Romo. Berbagai macam santet menyerang warga. Jika dibiarkan seluruh desa bisa mati karena kita. Keheningan menyelimuti ruangan. Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Setiap tahun selalu ada saja serangan gaib yang datang tiba-tiba, tapi biasanya hanya gangguan kecil, wabah penyakit, panennya gagal, atau suara-suara aneh yang menghantui rumah warga. Tapi sekarang, dia mulai menghabisi warga satu persatu. Semua yang terjadi ini adalah buntut dari ambisi Nyai Maheswari. Ia bukan sekedar wanita sakti, ia adalah leluhur Trasukmajati yang menempuh jalannya sendiri. Jalan yang gelap dan terlarang, bersekutu dengan ilmu hitam melampaui batas yang seharusnya dijaga, hingga akhirnya menjadikan dirinya sendiri sebagai salah satu setan terkutuk yang paling ditakuti. Dan ia belum selesai. Tujuannya hanya satu, kembali ke dunia dan berkuasa. Selama ini tubuhnya tersegel di satu tempat. Ia hanyalah roh tanpa wadah, tersesat di antara batas alam. Tapi ia tahu ada cara untuk kembali. Ilmu terlarang yang hanya bisa digunakan oleh darah Trasukmajati. Ilmu yang bisa membuat jiwa seseorang atau bahkan roh terkutuk sepertinya masuk ke dalam tubuh lain. Namun ilmu itu tidaklah mudah, ada syaratnya. Pengguna ilmu itu harus memiliki raga dan darah satu garis keturunan, dan lebih dari itu, ia membutuhkan mustika kalung jati ningsih serta mantra Raja Sukmajati. Dan itulah alasan mengapa ia terus menyerang desa. Ia menginginkan raga Wulandari. Karena Wulan bukan sekedar keturunan Trasukmajati, ia memiliki darah Rogowening, darah langka yang hanya dimiliki anak yang lahir di malam kabisat. Darah yang memiliki kekuatan lebih besar dari keturunan lainnya. Darah yang bisa menjadi wadah sempurna bagi Nyai Maheswari untuk kembali ke dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa perlu kita serang mereka kembali? Argono selalu ingin menyelesaikan permasalahan dengan menghabisi akarnya. Ki Kartajaya mengetukkan tongkatnya ke lantai kayu. Nyi Maheswari bukan sekedar makhluk biasa. Dia sudah ada sejak ratusan tahun. Memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkannya saja tidak pernah terlintas di benakku. Tapi Romo, Wulan tidak bisa tinggal diam. Kita harus segera bertindak sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Nyi Astami menghela nafas berat, berusaha menenangkan Wulan yang merasa cemas. Kami tahu itu, Mbak Ayu. Tapi jangan mengambil keputusan hanya karena rasa cemas yang berlebihan. Itu akan membuat kita lengah menghadapi semua ini.
Untuk saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah menghancurkan kalung Jatiningsih dan Raja Sukmajati. Dengan begitu, Nyai Maheswari tidak akan bisa menggunakan ilmu Manunggal Sukmajati. Ki Kertajaya seketika berdiri dari duduknya. Jangan asal bicara, Anggoro. Aku tidak akan menghancurkan kalung Jatiningsih. Itu adalah warisan yang harus selalu kita jaga hingga generasi mendatang. Baginya kalung Jatiningsih dan Raja Sukmajati adalah dua benda yang sangat berharga. Banyak nyawa keluarga Tras Sukmajati yang berjatuhan hanya untuk mempertahankan dua benda tersebut. Tapi Romo, kalau kita hanya membawa Wulan pergi dari desa ini, itu hanya akan menyelamatkannya sesaat saja. Mereka pasti akan menemukan lokasi Wulan dengan mudah. Aku tidak akan pergi dari desa ini, Mas. Warga desa Kawijayan sangat baik padaku. Semua mata langsung menoleh ke arahnya dengan ekspresi tak percaya. Ini semua bukan serta-merta hanya untuk melindungi Wulan. Tapi jika Maheswari mendapatkan tubuh Rogowending, bukan hanya warga desa Kawijayan yang akan menjadi korban, tapi seluruh orang yang ada di tanah Jawa ini juga akan menjadi korban. Bagaimana dengan ajian rampak Wulan? Rampak Wulan? Apa kau tahu apa yang kau bicarakan, Wulan? Ajian itu bukan sembarang ilmu. Kita tidak tahu apa konsekuensi dari ilmu itu. Ajian rampak Wulan adalah ilmu tertinggi Tras Sukmajati. Ajian ini mengandalkan keselarasan tubuh dengan energi purnama. Penggunanya akan menciptakan medan anti sihir di wilayah yang ingin dirinya lindungi. Seluruh ilmu batin, aliran putih dan hitam tidak akan dapat digunakan apabila memasuki wilayah yang dilindungi ajian rampak Wulan. Itu mungkin dapat digunakan untuk melindungi Wulan dan warga desa, namun mereka tidak tahu apa bayaran dari ilmu itu. Belum ada yang pernah menggunakannya selain pemimpin Tras Sukmajati terdahulu. Hanya itu satu-satunya cara. Dengan begitu warga desa dan aku juga tidak akan bisa disakiti oleh mereka. Tapi kau lupa satu hal, Wulan. Beban utama akan ditanggung oleh pengguna ajian itu. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, kau akan hancur bersama ajian itu. Wulandari menatap Ki Kertajaya dengan penuh keyakinan. Lebih baik aku yang menanggungnya daripada melihat warga desa mati, karena harus mempertahankan ragaku, Romo. Argono berdiri menghantam meja kayu dengan kepalan tangannya. Jangan gegabah, Wulan. Kita bisa mencari cara lain. Kita tidak punya waktu untuk mencari cara lain, Kang Mas. Kalau kita menunda lebih lama, lebih banyak korban akan berjatuhan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Argono dan Astami menoleh ke arah Ki Kertajaya, seolah menunggu keputusan darinya. Baiklah. Sepertinya memang hanya itu jalan yang harus kita pilih. Aku percaya Wulan bisa melakukannya. Tapi Romo, Rogowending memiliki kemampuan di atas kemampuan Tras Sukmajati lainnya. Aku rasa Wulan bisa melakukannya. Wulan menggapai tangan Argono, berusaha meredam rasa khawatirnya. Ia mulai luluh melihat tekad yang terpancar di mata Wulan. Tapi aku ingin kalian membawa pergi Mustika Jatiningsih dan Raja Sukmajati terlebih dahulu. Aku tidak ingin kedua benda itu terkena imbas dari ajian rampak Wulan. Ki Kertajaya menyuruh Astami untuk membawa kalung Jatiningsih ke tempat tinggalnya di Jawa Tengah. Sementara Argono diperintahkan untuk membawa gulungan Raja Sukmajati ke Jawa Timur. Ia menatap Wulandari dengan sorot mata dalam. Dan kau, Wulan, persiapkan dirimu. 3 malam lagi adalah bulan purnama. Itu saat yang paling tepat untuk melakukan ajian ini. Baik, Romo, aku akan mempersiapkan diri. Di luar angin bertiup kencang seolah memahami keputusan yang baru saja dibuat.
2 hari setelah berlalu sejak keputusan besar itu diambil, selama itu Wulandari mengasingkan diri di pendopo tua, mendalami setiap bait mantra dan gerakan dari ajian Rampak Wulan. Ia juga membantu Ki Kartajaya mengobati warga yang masih berjuang melawan serangan gaib. Dan kini malam yang ditunggu telah tiba. Bulan purnama menggantung di langit dengan cahaya pucatnya, menerangi desa Kawijayan yang telah lama dirundung ketakutan. Udara malam begitu sunyi, seolah seluruh alam menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Di tengah pendopo, Wulandari berdiri tegak. Ia mengenakan kebaya putih gading yang membungkus tubuhnya dengan anggun. Berpadu dengan jari hitam yang membalut kakinya, rambut panjangnya dibiarkan terurai, hanya dihiasi bunga kenanga di sisi kanan kepalanya. Matanya terpejam, kedua tangannya merapat di depan dada. Tubuhnya terasa dingin. Ini bukan sekedar tarian, ini adalah ilmu tertinggi dari Trasukmajati. Di sekeliling pendopo warga mulai berkumpul. Sebagian dari mereka adalah korban serangan gaib yang masih lemah. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kehilangan energi. Namun bukan hanya mereka yang datang. Seluruh warga desa ada di sana. Mereka duduk melingkar di bawah sinar purnama, menatap Wulandari dengan harapannya membuncah. Ki Kartajaya berdiri di dekat tangga pendopo, mengawasi dengan hati-hati. Di antara kerumunan, Wulan melihat Imah, gadis kecil itu menggigit bibirnya. Wajahnya mencerminkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Nyai. Wulan tersenyum lalu meraih pergelangan tangan gadis kecil itu dan mengikatkan sebuah gelang anyaman benang hitam di sana. Simpan baik-baik, Imah. Jangan pernah dilepaskan. Imam menatap gelang itu lalu mendongak menatap Nyai Wulandari dengan mata penuh kebingungan. Memangnya kenapa, Nyai? Wulandari mengusap kepala gadis itu, membiarkan jemarinya berlama-lama di sana. Untuk melindungimu. Imam tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan lalu menggenggam gelang itu erat. Dan saat Wulandari mulai melangkah ke tengah pendopo, seluruh desa terasa lebih sunyi. Ia menutup matanya, membiarkan tubuhnya bergerak dengan sendirinya, mengikuti aliran energi yang kini mulai mengalir dalam darahnya. Kaki kanannya mengayun pelan, tangan kirinya terangkat anggun. Selendangnya melambai mengikuti gerakannya nyaris seperti melayang di udara. Lalu bibirnya mulai bergerak. Suara lirihnya merapalkan mantra Rampak Wulan. Jagat kaula, jagat kasunyatan. Kaula murpeng jagat, tan kena ing gangguan. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba berhembus lebih kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar desa. Obor-obor yang menyala di pinggiran pendopo berkedip liar seperti ada sesuatu yang ikut menari di dalam nyalanya. Ki Kartajaya mengamati dengan tajam. Ia bisa merasakan energi besar mulai membentuk lingkaran tak kasat mata di sekitar pendopo. Tubuh Wulandari semakin cepat bergerak. Setiap ayunan tangannya membentuk pola, menciptakan getaran halus di udara. Suci ning mripat cahya ning wulan, ngadeg sawujud nolak sengkala. Tiba-tiba di antara warga yang terkena santet, sesuatu mulai terjadi. Tubuh mereka yang tadinya lemah bergetar hebat. Pak Sarpan yang kemarin hampir mati terkena santet Paku Setra tersentak ke depan, mulutnya terbuka lebar. Dan dari tenggorokannya keluar serpihan besi hitam yang jatuh ke tanah. Boranti yang tubuhnya hampir hancur karena santet terengkap pati, mendadak terjerembab, tubuhnya menggigil sebelum akhirnya tulang-tulangnya yang sebelumnya retak berderak kembali ke tempatnya semula. Para warga terbelalak, sebagian bahkan menjerit kecil. Mereka melihat sendiri keajaiban itu. Rampak Wulan benar-benar bekerja. Kini tarian mencapai puncaknya. Wulandari menari lebih cepat. Gerakan tubuhnya nyaris tidak lagi menyentuh tanah. Suara mantra yang ia rapalkan semakin lirih, seolah ia sedang berbicara langsung dengan bulan. Energi di udara semakin kuat. Lingkaran cahaya samar terbentuk di atas pendopo. Para warga yang menonton mulai merasa ringan. Semua rasa sakit mereka menghilang.
seolah berada di tempat yang lebih damai. Ki Kartajaya menatap pemandangan itu dengan takjub, namun di detik berikutnya sesuatu terasa ganjil. Wulandari membuka matanya, tubuhnya seketika terhuyung dengan nafas memburu. Tidak mungkin. Kini di hadapan semua warga tergeletak di tanah yang dingin, Pak Sarpan, Mbok Ranti, para wanita, anak-anak kecil, bahkan Ki Kartajaya tidak ada yang tersisa. Wulandari berlari mendekati romonya, mengguncang bahunya dengan panik. Romo. Suara lirih nyaris tenggelam dalam kesunyian yang menyesakan, namun tidak ada jawaban. Pandangan beralih ke sekeliling, semua mata warga terbuka tapi kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Desa Kawijayan telah mati. Darah di tubuh Wulan serasa membeku, seluruh tenaganya seakan hilang dari kakinya. Air mata pertama jatuh tanpa suara, membasahi pipinya yang kini terasa dingin. Aku telah membunuh mereka. Bisiknya pelan lebih kepada dirinya sendiri, namun kalimat itu terasa begitu nyata di udara. Bulan purnama masih menggantung di langit, bersinar terang seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang bisa menjawabnya, tidak ada yang bisa menghiburnya, hanya keheningan yang semakin dalam menekan dadanya. Dalam hati yang diliputi kepedihan, ia melangkah lunglai menuju rumahnya, mengambil secari kertas dan dengan tangan gemetar menuliskan pesan-pesan untuk siapapun yang mungkin akan kembali. Ia tahu ia tidak bisa hidup dengan dosa ini. Di gerbang desa, dua sosok berdiri diam memandangi tempat yang dulu mereka sebut rumah. Mereka adalah Argono dan Nyi Astami. Mereka menatap lurus ke arah desa dengan ekspresi yang sulit diartikan. Duka, kengerian, dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu. Argono menarik napas dalam, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Apa yang terjadi di sini? Nyi Astami tidak menjawab, matanya menelusuri jalan desa yang kosong. Rumah-rumah masih berdiri tapi tidak ada kehidupan. Bau busuk menyeruak saat angin berhembus ke arah mereka. Keduanya seketika saling tatap. Mereka melangkah perlahan melewati rumah-rumah yang pintunya terbuka. Lalat berterbangan di sekitar bangunan, hinggap di sisa-sisa peralatan yang terbengkalai. Apa mungkin ini dampak dari ajian Rapakulan? Nyi Astami menghentikan langkahnya, menoleh dengan tatapan tajam. Tidak mungkin leluhur kita menciptakan ilmu dengan konsekuensi seperti ini. Terasuk Majati memang dikenal dengan beberapa ilmu tinggi yang mereka miliki. Meski memerlukan pengorbanan, namun seharusnya tidak sampai mengorbankan satu desa. Tak terlintas di benaknya kalau leluhurnya menciptakan ilmu ini dengan resiko sebesar itu. Mereka terus berjalan hingga tiba di pendopo desa. Pemandangan di hadapan mereka membuat keduanya seketika terbelalak. Jasad-jasad membusuk tergeletak berserakan di tanah dan lantai kayu pendopo. Lalat mengerubungi tubuh-tubuh yang telah lama kehilangan nyawanya, kulitnya mengering, tulang yang mulai terlihat di beberapa bagian, dan mata kosong yang menatap langit tanpa harapan. Dan yang membuat mereka lebih terkejut, di antara tumpukan mayat itu, Ki Kartajaya terbaring dengan wajah yang masih memperlihatkan ekspresi terakhirnya. Tidak marah, tidak takut, hanya pasrah. Romo. Nyi Astami berjongkok menatap wajah romonya dengan rahang mengatup rapat. Perlahan ia mengulurkan tangannya menaruh kepala Ki Kartajaya di pahanya. Bau busuk dari jasad romonya tidak mampu mengalahkan kesedihan Nyi Astami yang kehilangan orang tuanya. Sementara Argono mencoba untuk tegar. Tangannya mengepal erat. Kini dirinya sadar kalau ini bukan disebabkan karena ajian Rampak Wulan. Sebab ajian tersebut tidak akan berdampak pada orang yang memiliki satu darah dengan penggunanya, kecuali orang itu sudah dikuasai ilmu hitam. Tapi jika bukan karena itu, lalu kenapa seluruh desa mati? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Argono berdiri, mengalihkan pandangannya ke sudut lain desa. Kita harus menemukan Wulan. Nyi Astami mengangguk lalu menyeka air matanya. Mereka berdua segera meninggalkan pendopo, menuju rumah tempat mereka tinggal dulu, kediaman Terasuk Majati. Sesampainya di sana, pintu kayu yang dulu megah kini terbuka sedikit, berderit pelan ketika Argono mendorongnya.
Langkah mereka melambat saat melewati koridor panjang rumah itu hingga akhirnya tiba di ruang utama. Tidak mungkin, Wulan! Tubuh Wulan tergantung di langit-langit ruangan, terjerat selendang putihnya sendiri. Nyi Astami menutup mulutnya, matanya membelalak. Mereka berdiri di ambang pintu, membiarkan kenyataan itu menghantam mereka. Wulan telah mengakhiri hidupnya. Argona maju selangkah, menatap sosok perempuan yang dulu begitu mereka hormati, kini tergantung tanpa nyawa. Wajahnya tenang, bibirnya sedikit tersenyum, seolah telah menerima takdirnya. Di meja di bawahnya ada sesuatu. Nyi Astami berjalan mendekat, tangannya meraih kertas yang tampak ditulis dengan tergesa-gesa. Pesan terakhir Wulandari. Aku telah gagal. Aku pikir Rampak Wulan akan menyelamatkan mereka, tapi ternyata aku membunuh mereka semua. Aku tidak bisa menanggung dosa ini jika kalian menemukan jasadku. Jangan biarkan Nyai Lawe mengambilnya. Biarkan jasadku di desa ini bersama warga desa. Aku mohon. Tangan Nyi Astami bergetar. Ia mengatupkan mata, menahan emosi yang mulai membuncah di dadanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, ucapnya Astami tidak bisa menahan air mata yang mulai membasahi pipinya. Argona menarik nafas panjang, mencoba mengendalikan gejolak dalam dirinya. Ia menatap jasad adik sepupunya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kalau begitu kita harus memastikan pengorbanannya tidak sia-sia. Mereka menurunkan jasad Wulandari dengan hati-hati, membaringkannya di atas kain. Meski tubuhnya sudah dingin, ada sesuatu yang aneh. Jasadnya tidak membusuk. Kita biarkan jasadnya di desa ini seperti apa yang diinginkan Wulan. Mereka membawa jasad Wulandari ke rumah singgah di tepi desa. Rumah kecil itu dulunya digunakan untuk peristirahatan bagi pelancong yang datang ke desa ini. Kini tidak lagi berpenghuni. Mereka membaringkan jasad Nyi Wulandari di atas kain putih. Tapi Mas Argona, bagaimana jika Nyai Lawe menyuruh pengikutnya untuk mengambil jasad ini? Nyi Astami merasa khawatir. Meski wilayah desa Kawijayan sudah dilindungi dengan anti sihir dari ajian Rampak Wulan, Nyai Lawe masih bisa menyuruh pengikutnya untuk mengambil jasad Wulan. Ia tidak ingin itu terjadi, terlebih lagi jasadnya benar-benar masih utuh, walau tidak ada kehidupan di dalamnya. Kau tidak perlu khawatir, aku akan buat siapapun yang menginjakan kaki di desa Kawijayan tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Maksudmu? Aku akan membangkitkan mereka sebagai penjaga jasad Wulan. Apa kamu yakin ini akan baik-baik saja? Argona tidak membalas. Ia berjalan keluar rumah singgah membawa beberapa buah jeruk purut yang ia ambil dari pelataran rumah Mbok Ranti. Berdiri di tengah jalan desa yang sunyi, ia menutup matanya, menarik nafas panjang, lalu mulai memeras jeruk purut di setiap jasad warga desa yang bergelimpangan di tanah. Ilmu ini sebenarnya adalah ilmu hitam, dan biasanya jika berhubungan dengan ilmu hitam akan ada bayaran atas penggunanya. Namun Argona tidak ada pilihan lain, hanya ini yang bisa ia lakukan untuk melindungi jasad Wulan. Ia mulai merapal sesuatu. Udara di sekelilingnya berubah, angin berhenti berhembus. Langit yang tadi berwarna jingga perlahan meredup. Nyi Astami bisa merasakannya. Di sekeliling mereka bayangan-bayangan mulai muncul, samar-samar seolah tirai yang menutupi dunia gaib mulai diangkat perlahan. Dari dalam rumah warga desa yang tak berpenghuni, mulai nampak siluet-siluet para warga, namun tidak dalam wujud manusia, tapi dalam bentuk arwah yang melayang di antara rumah-rumah kosong. Wajah mereka masih sama seperti saat terakhir mereka hidup. Tatapan mereka kosong, tapi tidak ada rasa dendam di dalamnya. Desa ini telah mati, tetapi kalian tetap bisa menjaganya. Arwah-arwah itu tak bergerak, hanya menatap kosong ke arah Argona dan Nyi Astami. Kalian adalah bagian dari Kawijayan. Tempat ini adalah rumah kalian. Habisi siapapun yang masuk ke desa ini. Jangan biarkan siapapun menyentuh jasad Wulan, termasuk sosok-sosok gaib seperti kalian. Angin bertiup lebih kencang. Dari kejauhan terdengar suara lirih, samar seperti keluhan yang datang dari berbagai arah.
Roh itu mulai bergerak menyebar ke seluruh penjuru desa seolah memahami perintah yang diberikan. Argono menutup matanya merasakan getaran di tanah dengan ilmu yang ia miliki, yang mengikat mereka di tempat ini, menjadikan mereka bagian dari tanah, udara, dan setiap sudut desa. Mereka tidak akan bisa pergi, namun mereka juga tidak akan membiarkan siapapun menginjakkan kaki ke desa ini tanpa izin. Ketika Argono membuka matanya kembali, bayangan-bayangan itu mulai menghilang. Mereka tidak pergi, mereka hanya melebur, berbaur dengan desa, menjadi penjaga yang tak terlihat. Nyi Astami mengamati sekelilingnya, menyadari bahwa desa Kawijayan kini telah berubah. Ia bukan lagi sekedar desa terpencil, ia telah menjadi penjara bagi arwah-arwah yang mati di dalamnya. Benteng terakhir yang melindungi jasad Rogowening. Dan kini hanya satu orang yang bisa memastikan segel ini tetap terjaga. Argono menghela nafas panjang. Aku akan mengirim putraku untuk tinggal di sini. Apa kau yakin? Argono mengangguk. Seseorang harus tinggal di sini. Seseorang dari darah kita. Selama ada keturunan Trasukmajati yang menjaga desa ini. Nyi Astami terdiam lalu akhirnya mengangguk. Mereka melangkah pergi, meninggalkan desa Kawijaya yang kini bukan lagi milik manusia, melainkan rumah bagi jiwa-jiwa yang terikat dalam kesetiaan dan dendam. Namun yang tidak mereka sadari adalah arwah tetaplah arwah. Jiwa-jiwa yang terikat oleh dendam dan kesetiaan tak selamanya bisa dikendalikan. Mereka mungkin penjaga hari ini, tapi siapa yang bisa memastikan mereka tidak akan berbalik di masa depan? Kegelapan selalu menemukan celah, dan ketika saatnya tiba, ketika batas antara yang hidup dan yang mati semakin kabur, desa Kawijayan tidak hanya akan menjadi kuburan bagi mereka yang telah tiada. Ia akan menjadi gerbang bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Angin malam berhembus pelan, menyusup melalui celah jendela mobil yang terus melaju di jalanan sempit. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengusir rasa lelah yang mulai menjalar di tubuh. Semakin jauh kami melaju, semakin pekat kesunyian yang menyelimuti. Pohon-pohon besar menjulang di kedua sisi jalan. Ranting-rantingnya menggantung seperti tangan-tangan tua yang siap merenggut siapa saja yang lewat. Kok makin sepi ya? Jamal, rekan kerjaku yang duduk di sebelah, mendengus pelan sebelum menyandarkan kepalanya ke kaca jendela mobil. Matanya setengah terpejam, suaranya malah saat menjawab. Namanya juga desa terpencil, Bud. Lagian kita ini cuma buruh bangunan, bukan wisatawan. Aku tidak menjawab, ada sesuatu yang terasa ganjil sejak awal perjalanan ini. Kami adalah 10 orang kuli bangunan yang bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi kecil bernama PT Cipta Mandiri. Bukan perusahaan besar, tapi cukup untuk membuat kami bertahan hidup. Kali ini perusahaan kami mendapat proyek pembangunan jembatan di sebuah desa yang katanya terpencil. Aku tidak terlalu memikirkan detailnya, yang penting bayarannya cukup besar. Tapi sekarang dengan suasana yang semakin mencekam ini, aku mulai mempertanyakan keputusanku. Sopir yang mengantar kami, seorang pria tua berjaket lusuh, nyaris tidak mengeluarkan suara sejak perjalanan dimulai. Mata tuanya selalu tertuju lurus ke depan, ekspresinya datar, tangannya mencengkeram kemudi terlalu erat. Aku melirik kaca spion, tatapan matanya terlihat aneh, seolah-olah ia sedang membawa kami ke tempat yang tidak seharusnya kami tuju. Pak, desanya masih jauh. Sopir itu tidak langsung menjawab, baru setelah beberapa detik ia bergumam lagi. Sebentar lagi. Hanya itu, tidak ada tambahan kalimat. Tidak ada basa-basi, bagaimana aku tidak merasa aneh dengannya. Aku kembali melirik keluar jendela, jalanan semakin sempit, nyaris seperti tak pernah dilewati kendaraan besar. Seharusnya kalau memang ada proyek besar di sini, akses jalannya tidak sesuram ini. Hingga di tengah perjalanan, bola mataku menangkap sesuatu di tepi jalan yang membuatku seketika bergidik. Di tepi jalan, seorang nenek tua berdiri diam, mengenakan kebaya lusuh yang tampak robek di beberapa bagian. Nenek itu menatap ke arahku seolah menyadari kalau aku sedang memperhatikannya.
Padahal ini malam hari dan kaca mobil gelap jika dilihat dari luar. Kalau itu hanya kebetulan, tidak mungkin dirinya terus menatapku hingga mobil melewatinya. Bulu kuduku seketika berdiri. Tatapan itu bukan seperti tatapan manusia. Aku menoleh ke Jamal, tubuhnya masih sedikit terkantuk. Kamu tadi lihat nenek-nenek di tepi jalan, Mal? Jamal mendongak menatap keluar jendela, keningnya berkerut. Apaan Put, nggak ada apa-apa. Aku menoleh lagi untuk memastikan, namun kosong. Nenek itu sudah tidak ada lagi. Jangan bilang kalau kamu cuma ngerjain aku, Put. Swear Mal, aku tadi lihat. Padahal tadi jelas aku melihatnya berdiri di sana beberapa detik lalu. Kalaupun pergi, tidak mungkin menghilang secepat itu. Kamu ngantuk kali, Put. Dari tadi aku lihat keluar jendela gak ada apa-apa. Saud Joyo dari kursi belakang. Apa iya aku hanya berhalusinasi karena ngantuk? Aku melirik ke arah sopir berharap mendapatkan jawaban, tapi pria tua itu tetap diam. Pandangannya masih lurus ke depan, seakan tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin memang hanya halusinasiku saja. Setelah perjalanan selama 4 jam, akhirnya kami tiba di desa tujuan. Mobil perlahan memasuki area pemukiman, tapi semakin dalam kami masuk, perasaan tidak nyaman yang kurasakan semakin kuat. Tempat ini terlalu sunyi untuk sebuah desa. Biasanya sebuah desa memiliki suasana yang hidup, tapi di sini tidak ada suara sama sekali. Jika aku perhatikan, rumah-rumah di sini masih bernuansa Jawa klasik dengan bangunan yang dominan menggunakan kayu. Halaman depan setiap rumah tampak bersih dan terawat, tidak ada tanda-tanda desa yang ditinggalkan. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan yang lebih besar dibandingkan rumah-rumah lainnya. Sebuah bangunan pendopo yang terbuat dari kayu-kayu jati yang kokoh. Tempatnya seperti aula, ada beberapa meja kayu dan alat musik gamelan. Mungkin warga desa biasa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tari atau sinden. Entahlah, aku tidak begitu paham mengenai hal seperti itu. Seorang pria tua dengan pakaian sederhana keluar dari dalam ruangan di tengah pendopo. Tatapannya tajam, senyumnya ramah, tapi ada sesuatu di balik matanya yang membuat tengkuku meremang. Sopir turun lebih dulu lalu membungkuk hormat pada orang itu. Ki Dharma, ini orang yang ditugaskan untuk proyek pembangunan jembatan. Orang yang bernama Ki Dharma itu mengangguk lalu mengalihkan pandangannya ke arah kami. Selamat datang di Desa Kawijayan. Saya Ki Dharma, kepala desa di sini. Suaranya terdengar wajar, sikapnya pun tampak ramah, tak terlihat seperti orang jahat. Aku mencoba tetap tenang, tak ingin berpikir buruk sebelum ada bukti yang jelas. Kami di sini hanya untuk bekerja, bukan untuk mencari masalah. Kutanamkan niatan itu dalam-dalam. Kami semua berjabat tangan dengannya, memperkenalkan diri satu persatu. Ki Dharma melanjutkan. Saya sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kalian selama proyek berlangsung. Mari saya antarkan ke tempatnya. Kami mengikuti langkahnya menyusuri jalanan desa. Tidak ada seseorang pun warga yang keluar rumah. Tidak ada kehidupan di sini selain kami dan Ki Dharma. Di ujung desa terlihat sebuah rumah singgah dengan beberapa kamar yang sudah disiapkan untuk kami. Bangunannya cukup besar, tapi ada sesuatu di tempat ini yang terasa tua. Udara di sekitar terasa lebih dingin dibandingkan jalanan tadi. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, aku benar-benar berharap proyek ini cepat selesai. Aku mulai membongkar barang-barang sementara yang lain sibuk memilih tempat tidur. Udara di dalam ruangan terasa sedikit pengap, mungkin karena rumah ini sudah lama tidak dihuni. Aku duduk di atas ranjang kayu dekat dengan jendela, mencoba mengamati suasana di luar. Gelap, sunyi, dan ini masih terlalu sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada langkah kaki warga yang melintas. Jamal yang baru saja selesai merapikan barangnya ikut duduk di sebelahku. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sama desa ini?
Jujur aja aku ngerasa tempat ini ada yang gak beres. Aku juga. Warga di sini kayak nggak banyak ya. Harusnya kalau ada proyek gede pasti ramai sama orang. Kupikir hanya aku yang merasakan keganjilan ini, tapi karena kami semua sudah sampai, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Itu hanya akan menghambat pekerjaan kami nanti. Udah lama nggak usah dipikirin. Kita fokus kerja aja. Meski berusaha tenang, perasaan itu tetap mengganjal. Aku menoleh ke jendela, memandang ke kejauhan. Di depan salah satu rumah, seorang wanita berdiri diam. Aku mengerutkan dahi. Wanita itu cantik, rambutnya panjang terurai. Wajahnya bersih, matanya tajam, tapi ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Senyumnya terlalu lebar. Aku berusaha mengabaikannya, tapi saat aku menoleh lagi, wanita itu sudah tidak ada. Aku langsung berdiri, mataku menyapu halaman rumah tempat wanita itu tadi berdiri. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Kenapa, Bud? Tadi aku lihat cewek berdiri di depan rumah, Mal. Tapi tiba-tiba hilang. Jamal menepuk pundakku, suaranya terdengar malas. Kamu cuma kecapean kali. Aku kembali duduk di tepi ranjang, mencoba meyakinkan diri sendiri kalau itu cuma pikiranku yang terlalu lelah. Hari pertama bekerja dimulai tanpa kendala berarti. Sejak pagi kami sudah turun ke lokasi proyek, mengecek material dan mulai menggali tanah untuk pondasi jembatan. Tapi meski pekerjaan berjalan lancar, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Biasanya kalau ada proyek besar di desa terpencil, warga pasti berbondong-bondong menonton atau sekedar menawarkan bantuan. Tapi di sini hanya ada beberapa orang yang melintas dari kejauhan. Sesekali aku melihat wanita-wanita desa memperhatikan kami. Wajah mereka tampak ramah. Beberapa tersenyum bahkan menyapa, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang menghantui pikiranku. Jamal yang bekerja di sebelahku menyeka keringatnya lalu menatapku. Kamu masih kepikiran hal semalam? Aku tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Gak tahu, Mal. Gak biasanya aku begini. Udah istirahat aja dulu, mungkin kamu cuma kecapean. Lagian, lihat sendiri kan, warga di sini baik-baik. Tapi entah kenapa aku merasa semuanya hanya topeng. Semoga saja firasat burukku ini salah. Malam mulai turun. Setelah makan malam, beberapa pekerja memilih beristirahat lebih awal. Aku masih duduk sendiri di teras rumah singgah, mengamati jalanan desa yang kini terasa berbeda. Lampu-lampu minyak menyala di hampir setiap rumah. Suara obrolan terdengar dari kejauhan. Bahkan samar-samar terdengar tawa perempuan. Jamal yang melihatku keluar dari kamar duduk di sebelahku sambil menghisap rokok. Jangan ngelamun mulu, nih rokok. Enggak, aku udah gak ngerokok. Dia mengangguk lalu membuang pandangannya ke jalanan. Tak lama kemudian, Joyo, Daria dan beberapa pekerja lain keluar dari mes dengan wajah sumringah. Kalian mau kemana? Santai, Put, para gadis desa ngajak ngobrol di pendopo. Aku melirik ke arah pendopo di seberang lapangan desa. Beberapa wanita desa terlihat berdiri di sana, berbincang sambil sesekali melirik ke arah kami. Mereka cantik, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang semakin menguat. Aku rasa kita harus lebih hati-hati. Kamu terlalu serius, cuma ngobrol aja bukan nikah. Santai, Put, sesekali bersenang-senang itu perlu. Aku hanya diam. Jamal menoleh ke arahku seolah bertanya apakah aku mau ikut. Aku menggeleng. Kamu aja kalau mau. Mungkin besok aku juga agak males. Akhirnya kami membiarkan mereka pergi. Aku memperhatikan dari kejauhan saat Joyo dan yang lainnya mulai berbincang dengan para wanita desa. Mereka tertawa, bercanda, menikmati malam itu. Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang berbisik. Mereka seharusnya tidak pergi ke sana. Tapi aku memperhatikan lebih seksama. Kulit para wanita desa itu terlihat terlalu pucat.
hampir seperti tidak memiliki darah yang mengalir di dalamnya. Dan yang lebih mengganggu, mata mereka kosong, tidak ada kilatan kehidupan di sana. Seolah yang menatapku hanyalah tubuh tanpa jiwa. Aku ingin memperingatkan mereka lagi, tapi aku tahu mereka tidak akan percaya. Kuputuskan untuk diam saja lebih dulu dan kembali memperingatkan setelah mereka merasakan keganjilan dari warga desa itu. Semoga saja tidak terjadi hal buruk pada mereka. Rasa kantuk tiba-tiba mulai menggelayuti kelopak mataku untuk terpejam. Kulihat Jamal pun sudah beberapa kali menguap. Mungkin lebih baik kami masuk dan segera beristirahat, agar besok bisa memiliki tenaga prima untuk mempercepat pekerjaan. Namun ternyata tidurku malam itu tidak seperti biasanya. Aku kembali terbangun saat tengah malam. Telingaku menangkap suara riuh ramai dari luar. Awalnya hanya suara samar, mengalun pelan tapi semakin lama semakin jelas. Kalau suara itu seperti sebuah alunan gamelan dan sorak-sorai seolah sedang menyaksikan sebuah pementasan. Aku mengucek mata mencoba mengumpulkan kesadaranku. Kulihat teman-temanku yang lain masih tertidur pulas, tidak ada yang terusik oleh suara yang aku dengar ini. Atau mungkin hanya aku yang mendengarnya. Aku turun dari ranjang melangkah menuju jendela untuk memastikan asal suara gamelan ini. Begitu mataku menatap keluar, bulu kuduku langsung berdiri dengan apa yang terjadi di luar. Di tengah pendopo desa, seorang wanita sedang menari. Ia mengenakan kebaya putih dengan selendang merah yang melilit di lehernya. Gerakannya anggun, tubuhnya berputar dengan lentur. Begitu lembut seolah tidak menapak di tanah. Di sekelilingnya beberapa warga desa duduk menonton dalam diam. Siapa yang menari di tengah malam begini?